106,6 Kisah Inspirasi Anda sahabat Kis. Kembali lagi kita membersamai ruang dengar Anda di program Obat Hati dengan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Untuk sahabat Kis masih bisa bertanya seputar tema kita tersebut, dan kita memasuki pertanyaan yang pertama nih sahabat Kis yang sudah hadir dari teman-teman kita, di mana sahabat Kis pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, ketika istri orang suka sama kita, apakah saya berdosa Ustaz tapi dia udah punya 4 anak? Itu bagaimana Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin boleh dijawab Ustaz. Izin Ustaz, saya duluan. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Lisa dan terima kasih kepada penanya kita yang bertanya bagaimana kalau kita suka dengan istri orang ya. Iya Ustaz. Ya, padahal dia sudah punya 4 orang anak, Iya, begitu ya. Ustaz. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rasa suka kepada lawan jenis, sebenarnya adalah sesuatu yang fitrah ya, bahwa ada seorang laki-laki yang suka pada lawan jenis itu fitrah. Jadi itu menunjukkan bahwasannya masih normal gitu ya. Nggak normal kalau kita suka pada sesama jenis gitu. Cuma pertanyaannya ini agak luar biasa ya. Rasa sukanya ini bukan kepada yang belum punya pasangan gitu ya, tetapi yang sudah resmi menjadi pasangan orang lain. Nah, ini bagaimana di dalam Islam? Maka ini sesuatu yang tidak boleh, yaitu yang mencintai itu boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi kalau mencintai istri orang lain, terus kemudian nanti ternyata rasa itu berusaha untuk ini menjadi masalah begitu ya. Jadi kalaupun ada rasa suka, maka hendaklah rasa suka itu ya boleh hanya sekedar mungkin kalau senang dengan orang gitu kan. Tetapi kalau misalnya rasa cinta itu sampai misalnya ingin memiliki orang tersebut, maka ini menjadi masalah ya kan, karena itu sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga interaksi antara laki-laki dengan perempuan begitu ya. Apalagi Rasulullah banyak memberikan contoh kepada kita, termasuk diantaranya adalah Al-Quranul Karim, di mana laki-laki dan perempuan baik yang menikah ataupun yang belum menikah, kita ada diperintahkan untuk menundukkan pandangan gitu ya. Jadi hendaklah interaksi antara pria dan wanita ini benar-benar dijaga di dalam Islam ya. Jadi interaksi misalnya yang tidak penting itu hendaklah seharusnya tidak ada ya kan. Kalau tidak ada kepentingan syar'i ya. Nah, karena interaksi antara pria dan wanita itu yang dibolehkan di dalam Islam adalah misalnya seperti jual beli, proses belajar mengajar ya kan. Atau dalam berbisnis misalnya, atau hal-hal yang lain yang tidak melanggar syariat. Tetapi kalau misalnya sampai muncul interaksi itu memunculkan rasa kepada pasangan yang bahkan pasangan itu sudah menjadi milik orang lain, ini tentu akan menjadi masalah di kemudian harinya. Oleh karena itu hendaklah kita, baik itu para suami ataupun istri, ya bukan hanya suami tapi istri juga, ya sama-sama menjaga interaksi, diantaranya menundukkan pandangan, tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada kepentingan yang dibolehkan oleh syariat. Oleh karena itu rasa itu kalau bisa dihilangkan lah. Ya. Kalau misalnya Ustaz gini, bukan kita yang suka tapi istri orang ini yang suka sama kita, itu bagaimana? Iya. Sebenarnya kita kan nggak bisa melarang orang lain untuk menyukai kita. Berarti nggak apa-apa gitu lah ya, Ustaz, kita berdosa. Gitu. Iya, selama rasa suka itu tidak diwujudkan dalam bentuk ekspresi dalam bentuk yang berkelanjutan begitu kan. Karena sah-sah saja, mungkin diantara kita juga banyak yang menyukai orang lain, senang dengan orang lain gitu kan. Tetapi kalau rasa senang, rasa suka itu sudah berubah atau mengarah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ini sesuatu yang dilarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu mengatakan dalam Quran bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina ya. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-wasilatu ilal haram. Segala sesuatu yang menghantarkan atau bisa mendekatkan kita kepada keharaman, maka sesuatu itu hukumnya menjadi haram. Maka
Kalau di dalam Islam dikatakan la taqrabu zina, janganlah dekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Artinya hal-hal yang bisa mengarahkan kepada terjadinya hal-hal tersebut, maka hendaklah ini dijauhkan dari kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa dengan azab di akhirat ya. Karena kalau rasa ini ada, rasa takwa ini ada, maka insya Allah mau ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat, insya Allah seorang muslim itu akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa inilah yang akan menjaga seseorang untuk terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kita dari pemateri obat hati menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi benar-benarlah kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjaga diri sebisa mungkin dengan salah satunya menundukkan pandangan, menjaga interaksi antara pria dan wanita terhadap hal-hal yang tidak ada kepentingan di dalamnya ya. Nah, itu yang disampaikan, nanti ditambahin oleh Al-Ustaz kita, Ustaz Arkan Elsyar. Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa tambahin. Ya, terima kasih Ustaz. Mbak Elisa, sahabat KIS dimanapun Anda berada, terkait permasalahan bagaimana apakah saya berdosa kalau ada yang mencintai perempuan, istri orang mencintai saya. Iya, Saya sampaikan di sini, wahai sahabat KIS, mencintai tidak harus memiliki. Iya, Nah ini itu karena kita semua kalau ditanya semua perempuan yang ada di dunia ini apakah cinta kepada Rasulullah, sangat mereka cintai Rasulullah SAW karena dan berharap mereka bisa dimiliki oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan. Siapa yang tidak cinta kepada Rasul? Tapi mencintai itu tidak harus memiliki. Ya, jadi setiap hamba Allah lumrah dia mencintai seseorang. Ya silahkan dia cintai, tapi jangan berlebihan. Maka kalau kita lihat belakangan ini banyak fans sepak bola, ya fansnya penyanyi dan fansnya para ustadz juga banyak gitu. Masya Allah. Ya, jadi apakah ini kan apalagi saatnya kita sekarang belakangan ini adalah di zaman digitalisasi. Semua bisa transparan. Tapi dengan adanya digitalisasi ini dan dirongrong oleh tantangan zaman yaitu globalisasi, kita jangan melakukan menggunakan alat komunikasi yang kita pegang sama-sama ini kepada hal-hal yang terjatuh kepada keharaman yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang jadi catatan di sini, apakah kita berdosa? Ya, kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa seseorang mencintai kita, kecuali kita ada reaksi untuk orang tersebut itu. Selama tidak ada reaksi, itu tidak jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah gitu. Jadi kalau dia bilang umpamanya di antara teman-temannya, saya suka loh kamar si Anu, silahkan. Tapi jangan si Anunya tahu dia caper pula gitu. Ataupun dia membuat reaksi yang jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Kenapa? Karena tidak boleh menikahi dan menjalin hubungan dengan wanita yang bersuami. Kecuali dia umpamanya seorang janda dan dia punya anak, ya silakan. Silakan dijalin hubungan ta'aruf dan menikahinya. Jadi bagaimana kita sekiranya kita suka pun kepada istri orang, ya dengan cara apa kita menyukainya? Ini kan pertanyaan yang besar ini Ustaz. Dengan cara apa? Sementara dia keluar saja dari rumah harus izin dari suaminya. Terus kita bersenang-senang dengan istri orang, ya itu nggak boleh, jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang jadi catatan di sini
tidak boleh kita menjalin hubungan dengan istri orang, dan apabila ada yang mencintai kita secara diam-diam, silakan, dan kita yang dicintai itu selama tidak memberikan reaksi yang negatif dari yang dicintainya, itu berarti kan fans ini, yang dia kagum gitu, kagum dengan seseorang, dia ingin gitu, dan jatuh kepada perasaan. Maka dari itu sahabat KIS, saya sampaikan di sini, silakan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan ketakwaan kita agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Berarti kitanya itu nggak berdosa gitu ya. Tapi yang menyukai kita, kalau dia udah punya anak terus punya suami juga, dia yang berdosa gitu. Iya, dia yang berdosa. Dia menumbuhkan mengotori hatinya dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Maka zina itu kan banyak jenisnya. Ada zina mata, ada zina hati, ada zina telinga, ada semua. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya itu akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka semua lisan kita akan ditutup, maka tangan, kaki, mata, telinga yang akan berbicara di hadapan Allah Rabbul Jalal. Maka dari itu kita hati-hati, dan itu satu seiring dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian pemimpin dan akan diminta nanti pertanggungjawabannya terhadap yang kita pimpin. Terima kasih. Baiklah Ustaz, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Ini bertanya, bolehkah seorang istri menyuruh suaminya menikah lagi karena alasannya merasa capek mengurus sang suami? Itu bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz, silakan. Menjawab pertanyaan hamba Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita sebagai seorang istri menyuruh suami untuk menikah lagi karena si istri tadi merasa tidak sanggup atau merasa lelah mengurus suaminya sendirian begitu. Maka ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah oleh kalian satu saja. Maka apabila memang si istri tadi ridho bahwa dirinya dipoligami, ikhlas, maka insya Allah ini akan istri yang luar biasa, istri yang mendapatkan pahala yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan istri seperti ini di kita masih jarang-jarang ini begini ya. Jadi oleh karena itu nggak ada salahnya, sah-sah saja seorang istri, bahkan si istri boleh saja mencarikan calon madunya yang kedua untuk suaminya tadi, maka boleh saja dalam hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang amat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking besarnya pahala ibadah menikah itu adalah sampai disebut menyempurnakan setengah daripada agama. Oleh karena itu silakan saja dibicarakan dengan baik, tetapi kita sebagai pemateri obat hati, kita berwasiat hendaklah pernikahan itu, apalagi dia nanti sudah misalnya poligami, menikah lebih daripada satu istri, hendaklah diilmui pernikahan itu, karena rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak akan terwujud kalau tidak disertai dengan ilmu. Jadi nggak cukup hanya dengan alasan modal cinta, atau nggak cukup dengan tadi misalnya alasan istri, oh saya capek mengurus suami saya sendiri. Nah ini jangan cuma karena capeknya aja gitu loh, tapi dia harus juga memikirkan ini ibadah, ini bernilai sesuatu yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila si istri bersabar, kemudian dia juga ridho, tetapi jangan pula nanti setelah dia menyuruh suaminya menikah lagi, terus dia seolah-olah berlepas tanggung jawab dari mengurusi suaminya. Ini nggak boleh juga, tetap amanah istri itu untuk berbakti kepada suaminya. Begitu juga nanti madunya tadi ya, istrinya gitu ya. Oleh karena itu ini madu yang sesungguhnya gitu. Oleh karena itu kita berwasiat hendaklah baik nanti kalaupun misalnya itu diwujudkan, bertakwalah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik si suaminya, baik istri pertamanya, istri keduanya, sama-sama mereka mengilmui daripada pernikahan itu, maka mudah-mudahan rumah tangga mereka itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa tambahi nanti dijelaskan kembali oleh Tuan Guru kita. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih.
Seorang istri boleh saja menyuruh seorang suami berlaku poligami. Iya. Jadi ini terjadi ya. Maaf. Ini terjadi kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Beliau mengeluh kepada ayahanda yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Wahai ayahanda, saya sangat capek menggiling gandum. Menggiling gandum dan Ali tidak membantu saya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ayah yang bijak. Apa kata Nabi? Inna zawzuki hiya naruki wa jannatuki. Suamimu itu nerakamu dan surgamu, maka fakhtari aina anti bainahuma, maka pilih di antara keduanya. Maka Rasulullah SAW, ala wa'allimuka zikran idza dawamtaha yani tuzhibu hammuka. Aku akan saya berikan satu wirid atau zikir kepadamu. Apabila kamu mewiridkan dan menzikirkannya, insya Allah rasa capekmu itu akan hilang. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Sayyidatuna Fatimah, berzikirlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini dikatakan yang kita baca setelah salat wajib itu adalah zikir Fatimah, gitu. Maka dia akan menghilangkan rasa capek. Jadi alasan ini bisa kalau dia capek mengurus suaminya, banyak alasannya. Kecuali suaminya ada uzur. Umpamanya suaminya sakit atau lumpuh. Dia capek mengurus suaminya. Nah, apabila suami berpoligami dengan hal yang seperti ini, kan jatuhnya lebih lagi ke mudarat yang lebih besar. Ya, di istri pertama saja dia nggak sabar menyuruh suaminya, bagaimana dia mencari istri yang lain? Ya pasti nambah masalah gitu. Sementara di dalam undang-undang fikih kita mewajibkan sidduz zara'i', itu akhaffud dararain. Kita harus mengambil mana yang lebih ringan mudaratnya. Maka apabila seorang istri berpoligami dan dia tidak sanggup mengurus suaminya, banyak pertimbangan. Yang pertama, kemampuan suami secara finansial dipertimbangkan. Kalau dan kebijakan suami, apabila suami menambahi istri, ya mungkin ya dia keadilan di rumah itu mungkin belum tentu seperti yang sebelumnya. Maka hal-hal ini perlu dipertimbangkan, dan kalau sekiranya ikhlas istrinya memberikan atau melepas suaminya untuk menikah lagi, ya bagus. Bagus, karena ada istilah makin sukses seorang suami katas banyaknya makmum yang mengaminkannya ya. Itu Ustaz. Jadi ya ini hal-hal yang perlu kita ambil. Yang jadi catatan di sini adalah jika setelah mempertimbangkan semua hal, istri tetap merasa nyaman dengan keputusan tersebut, ya silakan. Tidak ada kemudaratan di dalam perasaannya dan dalam keadilan untuk berbagi, baik nafkah batin begitu juga nafkah zahiriyah. Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan yang berikutnya. Jika takdir sudah ditentukan, lantas mengapa kita harus berdoa? Silakan Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertanya tentang jika sudah takdir ditentukan, kenapa kita mesti diperintahkan berdoa. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya jika mereka bertanya tentangku, kata Allah, maka jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i jada'an, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar berhati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menentukan takdir, kenapa kita masih diperintahkan berdoa?
Karena memang doa doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berdoa. Jadi antara takdir Allah dengan doa ini sebenarnya sebenarnya kalau kita berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksa seseorang untuk berbuat di dalam kehidupannya. Artinya ketentuan Allah itu tak ada kaitannya dengan amal manusia. Karena memang takdirnya Allah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu maksudnya adalah hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu Maha Tahu. Bukan berarti bahwasanya ketentuan Allah yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz itu adalah memaksa seseorang hamba untuk berbuat, tidak. Karena seseorang itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Artinya apa? Manusia ini bebas untuk memilih dan Allah akan menghukumi seseorang berdasarkan pilihan hidupnya. Itulah kenapa di dalam Islam dikatakan, bahasa kerennya sekarang orang mengatakan life is a choice, bahwasanya hidup adalah pilihan seseorang. Maka seseorang akan dihukumi oleh Allah nanti di hari akhirat kelak berdasarkan apa pilihan-pilihan yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Apakah dia memilih amal-amal orang ahli surga, ataukah dia memilih amal-amal selama hidupnya dengan beramal dengan amal-amalan orang-orang yang ahlun nar. Oleh karena itu takdir dan doa sebenarnya tidak ada kaitannya, ya kan? Karena takdir Allah adalah sesuatu hal yang lain yang tidak pernah memaksa seseorang untuk berbuat. Sementara doa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita harus yakin dalam berdoa ini bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa, karena tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, ja'aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka Allah tinggal mengatakan jadi maka jadi. Oleh karena itu, bagi pendengar hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum memiliki jodoh, bagi yang belum memiliki keturunan, belum memiliki rumah, belum pergi umroh, belum pergi haji, maka berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa ini, kalau kita dengan dua syarat tadi kita penuhi, dia memenuhi segala perintah Allah, fal yastajibuli, dipenuhi dulu perintah Allah, beriman kepada Allah, maka insya Allah kata Allah Subhanahu wa taala, doa-doa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti misalnya tak terkabul di dunia, mungkin bisa saja barangkali nanti Allah mengabulkan doa itu bagi kita di hari akhirat kelak. Demikian yang bisa saya jelaskan, ditambah oleh Tuan Guru kita Ustaz Arkan. Ya, terima kasih Ustaz. Saya menambahi Ustaz, apa ya? Ustaz. Nah kan Ustaz masih ada dua lagi pertanyaan. Kayaknya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau gimana Ustaz? Boleh, boleh. Atau mau sebentar ditambahin dulu? Oh ya, boleh. Saya tambah sedikit. Ya, terima kasih pada Tuan Guru kami yang telah menjawab tadi. Takdir sudah ditentukan, mengapa kita harus berdoa. Jadi sahabat kisah yang dirahmati Allah, takdir memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi Islam tetap menganjurkan kita berdoa, karena takdir itu terbagi dua. Ada namanya takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, seperti kelahiran, kematian, dan hukum-hukum alam lainnya. Takdir al-mu'allaq, takdir yang bisa merubah. Ini adalah takdir yang masih bergantung kepada usaha dan doa manusia. Maka doa memiliki peran yang sangat penting, karena Allah sendiri memintakan kita berdoa. Maka sesuai sabda Rasulullah SAW, ud'ullah wa antum muqinuna fil ijabah. Innallaha la yaqbalu du'ain min qalbin ghafil. Mintalah kepada Allah bahwa doa itu benar-benar Allah kabulkan, dan Allah tidak akan mengabulkan doa yang dari hati yang alfa dan lalai. Jadi semoga kita jangan ada kealfaan kita dalam ibadah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah nih Ustaz. Silakan. Apakah benar jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah? Namun ada juga yang mengatakan jodoh itu harus diusahakan. Mana yang benar Ustaz? Jika memang kita harus mengusahakannya, sampai batas mana yang diizinkan oleh syarat, dan apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha yang mencukupi? Itu bagaimana Ustaz? Iya, izin Ustaz, saya duluan. Silakan Ustaz. Terkait dengan takdir dengan jodoh, apakah katanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan berdoa tadi termasuk sebagai bentuk daripada usaha kita dalam mencari jodoh?
Sebagaimana tadi kita katakan bahwa memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa doa itu kata orang sombong ya. Jadi selain daripada kita berusaha, tentunya harus disertai juga dengan doa. Dan ya, cukup juga dengan doa saja. Anda berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki, tetapi dia tetap berdiam diri di rumah. Ya Allah, berikanlah aku jodoh, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk bertaaruf misalnya dengan lawan jenis, maka ini bentuk kesia-siaan ya. Oleh karena itu usaha itu harus disertai dengan doa, dan doa ini adalah termasuk sebagai salah satu daripada bentuk usaha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha kita sebagai hablum minan nas ya tentunya kita mungkin kalau ada tuan-tuan guru kita, ada famili kita, minta diperkenalkan misalnya dengan calon lawan jenis yang menurut ketentuan agama dianggap baik begitu ya. Oleh karena itu benar memang segala sesuatu di dunia ini telah Allah takdirkan, tetapi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz kita juga ada beberapa bagian dari takdir. Nah, ada takdir yang manusia nggak bisa merubahnya. Ada hal yang di dalam kodok qadar itu ada yang dia ada usaha manusia di dalamnya. Sebagaimana tadi kata Ustaz kita bahwa ada ketentuan kodok qadar yang sudah nggak bisa dirubah oleh manusia, misalnya bentuk tubuh, warna bola mata, bentuk hidung, kita lahir di negara mana, berbahasa apa, dengan ayah dan ibu siapa, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lahir dengan berbangsa apa, ini semua ketentuan Allah yang manusia nggak bisa memilih di dalam hal itu, dan manusia diatur dalam hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang bisa diusahakan oleh manusia, seperti dia mau makan berapa kali, mau minum berapa kali, mau pergi dengan siapa, mau tidur berapa kali. Ini kan hal-hal sesuatu yang dikuasai oleh manusia. Maka oleh karena itu, apa hal-hal yang bisa kita usahakan, maka diusahakanlah semaksimal mungkin ya. Yaitu tadi antara usahanya mungkin bisa minta diperkenalkan oleh orang tua atau guru-guru kita atau tetangga kita dengan lawan jenis yang menurut kita memang sesuai dan baik menurut kriteria kita. Maka takdir Allah itu benar sudah ditentukan, tetapi takdir Allah tidak ada hubungannya misalnya dengan dengan perbuatan manusia itu tadi. Artinya takdir Allah yang sudah Allah tentukan itu tidak memaksa manusia untuk berbuat. Nah, kenapa Allah mengatakan begitu? Ini hanya Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Allah itu maha tahu. Allah itu telah maha kuasa atas segalanya. Tetapi di luar itu Allah tetap memerintahkan kita untuk berusaha. Nah, usaha inilah yang nanti dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbuka bizallamin lil abid." Yang artinya Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Coba kalau misalnya dibayangkan nanti akhirnya Ustaz ada orang yang mencuri, dia katakan ini takdir Allah kan. Ini kan enggak nyambung gitu kan. Enggak, saya kenapa Anda mencuri? Ini kan ketentuan Allah, berarti yang mencuri karena takdir Allah. Nggak begitu juga, begitu kan? Karena memang ada usaha-usaha yang memang bisa diusahakan oleh manusia. Oleh karena itu, takdir Allah adalah sesuatu yang lain, sementara usaha manusia adalah amal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Iya. Kan kalau misalnya nih, itu dia suka sama seseorang ini, udah kita doakan lah bertahun-tahun gitu ya Ustaz. Nah, belum juga ada hilangnya gitu Ustaz. Berarti itu bukan takdir kita dong sama dia Ustaz gitu ya. Nah, pertanyaannya kita tanya dulu nih orang ini, dia udah ada usahanya nggak? Misalnya mencoba mendatangi orang tuanya atau apalah silaturahim ke rumah keluarganya. Kalau dia cuma berdoa terus nggak pernah mengungkapkan rasa isi hatinya, ya kita sebagai suami juga Ustaz, ya kalau istri nggak ngomong, dibilang terus, masa ente nggak paham isi hati saya? Ya kita nggak tahu kan, kita manusia biasa yang nggak tahu isi hati orang. Maka hendaklah kalau ada isi hati itu diungkapkan dengan cara yang baik. Misalnya Mbak Alisa nih, ada yang disukai lawan jenis misalnya, yang kira-kira dianggap cocok jadi calon suami, ya nggak ada salahnya misalnya diungkapkan. Toh juga dulu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha juga beliau cinta dengan Nabi kita, beliau lalu mengungkapkan melalui utusan-utusan beliau yang diutus kepada keluarga Nabi Muhammad SAW untuk mengungkapkan rasa cintanya. Maka dengan itulah cinta itu akan dengan gayung bersambut. Demikian Mbak Isa. Bisa diremakan punya. Ya, memang jodoh, maut dan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kami sampaikan bahwa dengan doa itu adalah menenangkan hati. Karena definisi daripada solat itu sendiri adalah doa, adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka apabila seorang hamba Allah dia ingin menyampaikan hajatnya kepada orang lawan jenisnya itu, dia berdoa kepada Allah boleh. Dia berusaha juga menyampaikan hasratnya lewat utusan boleh, seperti yang disampaikan Tuan Guru kita. Maka di dalam sholat itu kan banyak jenis. Ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Sholat hajatkanlah yang bersangkutan. Masya Allah. Ya Allah, hidupkan ruhnya. Ya Allah, apabila dia jodohku, dekatkanlah. Apabila tidak, ya Allah, jauhkanlah dan buang. Ini kan, ini semua ikhtiar. Jadi ya kuncinya dalam orang yang mukmin dan mukminah itu faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila memang udah azam dan dia teguh hatinya dalam hal itu, istikharah itu loh, Ustadz, tidak akan Allah rugikan kita. Masya Allah. Maka istikharah itu kan udah satu solusi yang secara batin yang Allah tetapkan kepada kita. Apabila kita ingin mendekatkan diri secara batin kepada orang, sholat hajat, kirimkan ya Allah. Jadi kita bersolawat dan salam aja kepada Nabi ya lewat solawat dengan sholat kita gitu. Jadi maka tiupkan ruhnya seorang hamba Allah itu, ya Allah, doaku ini sampaikan ke pikirannya. Makanya di dalam dalam kehidupan ini, kalau ada namanya, ini kan cinta ini seperti sinyal. Sinyal ini akan kalau terpaut nanti dia akan nangkap gitu, magnet gitu. Jadi maka ada istilah jodoh itu jorok gitu. Kenapa? Kadang dia ketemu di tengah jalan jadi itu loh, tapi yang udah lama gitu bergaul tapi nggak jadi juga. Tapi gitu ketemu di kantin atau di mana udah pandangan pertama itu udah gitu. Langsung jadi gitu. Dan itu insya Allah yaitu tadi takdir mubrom dan takdir mu'allaq itu dengan doa kita ikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ini pertanyaan terakhir silakan. Kita closing ya. Boleh. Dari Bang Cepis di Panjangkar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suami istri tidurnya tidak seranjang atau merpecat karena bertengkar di siang hari, dan apakah betul berdosa kalau suami tidak menggauli istrinya selama 3 bulan? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pendengar setia Obat Hati, yaitu ada Bang Cepis di Penyangga. Mudah-mudahan Bang Cepis tidak bosan membersamai kita, terutama dalam program Obat Hati dan juga program Sentuhan Kolbu nantinya setiap malam Jumat ya. Pertanyaan Bang Cepis tadi, bagaimana kalau ada seorang istri yang dia, kalau bahasa kitanya marpecat ya, artinya tidak saling teguran ya selama 3 hari 3 malam. Kemudian juga bagaimana kalau ada tadi seorang suami atau istri ya yang dia pisah ranjang. Nah, ini bagaimana hukumnya di dalam Islam. Jadi di dalam Islam memang boleh misalnya seorang suami itu kalau dia misalnya tadi sudah menasihati dengan baik, kemudian memberikan pukulan yang tidak menyakitkan, artinya pukulan yang mendidik kepada istrinya yang dia membangkang kepada suaminya atau tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh syariat. Maka ada yang ketiga, itu ini salah satu jurus yang mungkin bisa dilakukan dan dengan pisah ranjang. Tapi hendaklah pendengar Pak Hati rahmati Allah Subhanahu wa taala, pisah ranjang ini pun bukan berarti si istri itu keluar dari rumah dengan tidur di rumah yang lain begitu ya. Tapi istri ini tetap berada di rumah itu, tidak keluar dari rumahnya, tetapi mungkin hanya berbeda tidurnya, berbeda kamar begitu ya. Oleh karena itu kalau begini seorang suami boleh mengingatkan istrinya yang dia yang nusut ya, dengan cara seperti itu. Tetapi dengan harapan bahwasanya nanti setelah itu istri ini sadar bahwasanya betapa tidak enaknya ternyata berbeda tempat tidur dengan suami. Artinya dia dengan pisah ranjang itu akhirnya nanti istrinya ini menyadari kesalahannya. Begitu juga mungkin bagi suami untuk introspeksi dirinya. Maka
seorang suami dibolehkan untuk itu. Tetapi kalau seorang istri justru meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa ada sesuatu hal yang misalnya ini kan tidak dibenarkan oleh syara, karena yang berhak melakukan itu adalah suaminya, bukan istrinya, begitu kan. Oleh karena itu hendaklah istri ini bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada suaminya, berlemah lembut terhadap suaminya, melayani segala kebutuhan suaminya selama suaminya tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya kalau seorang suami lakukan itu adalah hal yang dibolehkan oleh syariat gitu ya. Tetapi kalau istri nggak boleh gitu kan. Istri itu wajib taat kepada suaminya. Bahkan kata para ulama, suami itu posisinya posisi suami di hadapan istri itu, bahkan suami itu kata para ulama hampir nyaris jadi Tuhan. Karena kata Nabi SAW, andaikan manusia diperbolehkan sujud kepada manusia, kata Nabi, maka aku pasti akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kan manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Artinya nih Pak, saking besarnya posisi suami di hadapan istri. Oleh karena itu hendaklah istri ini bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena surganya istri ada di balik punggung suami, ada pada ridho suaminya. Maka rumah tangganya suaminya adalah medan jihad, ladang jihad bagi istrinya. Hendaklah dia dalam melayani suaminya, baik itu walaupun sangat lelah ya, tugas istri sangat lelah, melayani suaminya, mencuci pakaian, mencuci piring, mengurus, ini sesuatu yang bukan hal yang mudah. Tapi bagi istri-istri dimanapun berada, anggaplah walaupun berat itu, tugas-tugas itu gitu kan, tugas yang gak ada habisnya, inilah jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah dan warahmah insyaallah akan tercapai. Demikian bisa ditambahin nanti oleh Ustaz. Baiklah Ustaz, silakan mungkin Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Maratua yang terkait masalah pisah ranjang. Saya ingin menambahi hanya 3 poin aja Ustadz. Silakan. Pertama, tidur ya terpisah sesekali karena bertengkar tidak berdosa. Tetapi sebaiknya jangan terlarut-larut karena bisa merusak hubungan. Itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, jika suami tidak menggauli istri lebih dari 3 bulan karena sengaja menahan diri, ini masuk ke dalam hukum fikih ila, maka harus segera diputuskan apakah akan rujuk atau bercerai. Apabila dia bersumpah, saya tidak akan menggauli istri saya selama 3 bulan. Apabila dia mendatangi istrinya kurang dari 3 bulan itu, dia harus kafaratun, dia membayar kifarat sumpah. Jadi maka dari itu kita harus berhati-hati tentang hal ini. Jangan karena perkara pertengkaran di rumah akhirnya berlanjut kepada hubungan suami istri di dalam kamar tidur. Jadi harus di sini, karena tema kita pada malam hari ini adalah tema tanggung jawab suami. Jadi suami harus pandai memilih dan memilah di sini. Jangan dia sempat karena kebencian sesaat kepada istrinya, dia bersumpah saya tidak akan menggauli istri saya selama 3 bulan. Dan dia seiring dengan, karena apa ya? Maaf saja, seorang suami dengan istri dialog 5 menit sebelum tidur itu sangat menyentuh dan mempererat hubungan. Coba, wahai para suami, coba amalkan ini, insya Allah mujarab kok. Masya Allah. Ya, jadi kenapa hanya menanya simpel aja gitu. Nggak usah kita pertengkaran yang siang hari, dialog 5 menit sebelum tidur itu, walaupun tidak berhubungan intim dengan istri kita, tapi lakukan dialog interaktif sebentar, itu akan membuat tenteram dan menyenyakkan tidur kita. Terus yang ketiga, Islam mengajarkan agar suami istri saling menyayangi dan tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Termasuk dalam urusan hubungan suami istri, jika ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jika ada kendala dalam rumah tangga, sebaiknya mencari solusi dengan cara yang bijak, seperti berdiskusi, meminta nasihat ulama, atau mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Kenapa? Kalau seorang suami berlarut-larut 3 malam, berarti kan dia tidak mau mengajak istrinya untuk sholat.
Coba itu, coba ajak istri itu sholat, nggak sampai 24 jam, insya Allah itu selesai kok masalah. Kenapa? Karena kalau seorang suami jadi teladan di rumah, dia mengimami istrinya dan dia berdoa kepada Allah. Setelah mereka berdoa saling salaman, ya berarti ini sudah selesai dong masalah ini. Tidak ada lagi masalah di situ. Maka suami yang bertanya seperti ini berarti dia tidak membimbing istrinya selama 3 bulan itu. Itu saya sampaikan tadi, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi tiang agama, tiang apa yang ada dalam rumah itu tadi sholat itu. Maka semua kita tidak dari ini pertanyaan Bang Cepis ini tidak lari dari tema sebenarnya. Dan ini pokok masalah kita pada malam hari ini. Maka bangun tiang agama di rumahmu, wahai saudaraku, sebagai suami, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, berdialog dengan istri. Ini adalah solusi. Tidak akan sampai 3 bulan. Sebesar apapun masalah itu, insya Allah selesai. Karena tujuan kita mengadakan program obat hati ini agar mempererat hubungan kita antara suami istri kok. Bukan mencari perkara atau mencari pertikaian di sini. Maka saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita kembali ke laptop. Mari kembali kita kepada Allah. Itu tujuan kita. Apabila sama-sama menghadap kita kepada Allah, kita imami istri kita itu, insya Allah selesai perkara sebesar apapun. Terima kasih. Baiklah Ustaz, mungkin ada lagi yang mau disampaikan tentang tema kita pada malam hari ini biar kita tutup awat hati pada malam hari ini. Jadi Ustaz, dari saya pertama, pendengar perhatian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuai dengan tema kita, suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan ayat tadi yang kita baca di awal, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kelebihan seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka hendaklah suami memposisikan selayaknya bagaimana dia menjadi imam di rumah tangganya, mengayomi, menaungi, mendidik dengan lemah lembut, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga keluarga, istri dan anak-anaknya ini tadi seluruhnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dengan begitu seorang suami akan menjadi imam sekaligus panutan di dalam rumah tangganya. Insya Allah dengan begitu rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jangan lupa apapun masalah kita, sebagaimana tadi sudah berulang-ulang disebut oleh tuan guru kita Searkan LCMA, bahwa jangan lupa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan sholat hajar, mungkin dengan sholat istighfar, berharap bahwa rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada senantiasa berada dalam keistiqomahan, keikhlasan, di dalam ketakwaan, di dalam tuntunan wahyu, di dalam tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga baiti jannati. Demikian yang bisa saya tambahi. Silakan Ustaz. Ya, untuk kesimpulan terakhir, mohon izin pada Tuan Guru kami, Ustadz Maratua, Mbak Elisa, sahabat KIS yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami simpulkan bahwa suami adalah sebagai pemimpin keluarga dalam Islam. Suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi, membimbing, melindungi, dan memperlakukan keluarganya dengan baik. Kepemimpinan ini bukan berarti kekuasaan mutlak, tetapi lebih kepada amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Jika suami menjalankan perannya dengan baik, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan keberkahan sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam. Maka dari itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah, jadikanlah rumah kita seperti istilah rumahku adalah surgaku. Jadikanlah keteladanan di rumah kita sebagai suami. Doakan anak dan istri kita, semoga mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wabil hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya sahabat KIS. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Erkan LCMA, dan juga Ustadz Martua dari Mountain SPD. Untuk program Obat Hati malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan keluar mana sahabat KIS, tetaplah berpadu di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda. Insyaallah. Terima kasih.